kepada kadus masing-masing, ya. Jadi jangan lagi ada bercerita Manggun ketua RT, tidak, terkecuali tanda kutip ada wilayah yang ingin memaksakan tetap akan adanya demokrasi. Insya Allah kami akan terjun langsung dengan BPD dan para perangkat desa yang lainnya. Jelas ya. Jadi kami sedang menggodok aturan payung hukum nanti yang akan menaungi kinerja bapak-bapak semua sebagai ketua RT dan RW di Desa Lupa. Ini informasi yang keempat. Berdasarkan hasil survei, ada 3 RT yang bisa diusulkan untuk menjadi RT pemekaran, yang bisa diusulkan, ya. Jadi ada 3 RT yang bisa diusulkan untuk membuat wilayah atau RT baru. Yaitu yang pertama saya sampaikan RT 01 RW 1, RT 01 RW 2, RT 2 RW 2. RT 01 Pak Basuni ada? Oh, nggak ada. RT 01 RW 2 pernah yuk? Belum. Bertemu, berjumpa dengan tokoh yang ada di wilayah RT masing-masing dengan membawa satu kegiatan yaitu PPLing, pengajian perangkat desa secara keliling, ya. Jadi mohon didukung. Nanti yang mempunyai jadwal pengajian RT masing-masing silahkan nanti dilaporkan kepada pemerintah desa melalui Pak Sekdes atau Pak Dadan, ya. Jadi ketika kami berkunjung sudah ada jadwalnya jelas. Itu sebagai pengganti 2 tahun. Silahkan Pak masuk Pak. Kegiatan silaturahmi pemerintah desa dengan masyarakat tertunda. Kemudian perlu saya sampaikan juga, ini penerima bantuan langsung tunai tahun 2022 ini, untuk yang 2021 harus diganti penerimanya. Nanti ada aturannya dari Pak Dadan, nanti itu disampaikan nanti ketika kita acara musdus. Jadi yang sudah 2021 kemarin menerima, jadi secara bergantian, ya. 2022 karena sisi kita masih dalam masa pandemi, dalam masa pemulihan, apalagi sekarang ada kasus baru yaitu Omikron. Nah itu juga perlu diwaspadai. Kita mendapatkan tahun ini sebesar 1.188.900.000. Kita hanya mampu di 4 titik, karena kalau 5 titik sampai 6 titik itu akan semakin kecil pembagiannya. Jadi kita akan maksimalkan di 4 titik. Jadi kurang lebih 1 titik itu kita ada 50 juta rupiah. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin memiliki bakat-bakat tertentu di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, itu bisa. Akan tetapi untuk penyetingannya atau untuk peraturannya bagaimana sih caranya masalah perikanan, karena semua modal itu dari desa, jadi Bapak Ibu sistemnya putar modal, karena untuk ketahanan. Nah, kenapa sih disebut ketahanan pangan untuk masyarakat? Nah, jadi pekerjanya adalah diperbantukan untuk masyarakat sekitar. Ya, jadi di kita nanti juga ada beberapa anggaran yang emang bisa dialokasikan. Jadi ini ayam, kalaupun membagi hasil uang itu sekitar 5%. Tujuannya ke situ dengan adanya peternakan dan perikanan dan pertanian. Jadi untuk membantu juga masyarakat yang memang tidak mampu, gitu, untuk menunjang pangan. Contoh dia nggak punya lauk, ada peternak ikan, berarti kita kasih lauknya saja. Seperti itu tujuannya ke depannya. Jadi nanti kita hanya memberikan sekali modal, tidak terus-terusan. Sekali modal bagaimana caranya itu sudah banyak. Dan kita tidak boleh ada bantuan ganda, karena sekarang kalau ada bantuan ganda tidak bisa ngambil salah satu tapi dihapus dua-duanya, gitu. Dan kalau sudah dihapus dua-duanya itu sulit untuk mengembalikan lagi. Jadi mohon kepada para ketua RT juga untuk lebih sama-sama lebih jeli untuk menentukan siapa yang pantas menerima bantuan, gitu. Jangan sampai dia udah pernah dapat, walaupun sudah pernah Bapak RT, ya, walaupun misalkan dulu pernah dapat apa gitu berapa bulan, terus sekarang ada dapat lagi, itu termasuk penerima bantuan.
Jadi ini dikatakan yang belum sama sekali, yang benar-benar belum sama sekali. Dan kalau ada warganya yang mau diusulkan sebagai penerima, tapi dia tidak memiliki berkas dan segala macam, dan orangnya tidak bisa jalan atau gimana, nanti silahkan menghubungi Pak Isa untuk dibantu nanti orang kecamatan yang akan datang langsung. Karena kemarin sudah mulai kecamatan terjun langsung, tapi hanya di hari Sabtu dan Minggu. Itu bisa nanti di perekamannya langsung di rumahnya. Gitu. Jadi kemarin banyak yang ngomong untuk diasuhkan bantuan tapi tidak memiliki identitas. Nah itu bisa dibantu dengan mendatangkan kecamatan untuk perekaman langsung ke tempat tersebut. Itu untuk bagi yang belum punya identitas. Terus selanjutnya 32%. Nah kita masih punya sisa 32%. 32% ini itu sekitar kurang lebih sisanya di angka 180 jutaan. Nah, walaupun sangat gede akan tetapi di dalam desa itu banyak kegiatan lain. Kegiatan posyandu itu di dalam desa, kegiatan PMT bulanan tuh para kader ya, dapat PMT bulanan itu pemberian makan tambahan bayi itu di dalam desa tiap bulan. Seperti itu. Untuk puskesos, untuk PAUD dan segala macam itu semua di dalam desa. Untuk petugas KPM juga semua di dalam desa. Nah, jadi sisa yang tadi sudah dikatakan Pak Kades itu dengan banyak pertimbangan kita alokasikan untuk Kampung Cibogor untuk yang ke arah makam, karena saya yakin kalau sudah ke arah makam itu udah bagian yang urgent gitu. Dan memang kemarin saya survei, saya lihat memang kondisinya juga saya sih ngerti gitu kan, luar biasa ya kalau udah naik vaksin ketiga. Nah jadi vaksin ketiga itu untuk Kabupaten Bogor belum bisa diberikan karena Kabupaten Bogor masih sekarang masih masuk level 2 gitu ya. Jadi dan yang boleh ikut vaksin ketiga itu hanya lansia usia 60 tahun ke atas, sudah disediakan di Puskesmas Parung Panjang. Jadi bagi lansia yang mau vaksin ketiga atau vaksin booster itu disediakan di Puskesmas Parung Panjang. Seperti itu, mangga itu mah ya. Nah jadi dan juga bagi putra putrinya yang SD yang kemarin ketinggalan vaksin, mangga silakan boleh langsung ke Puskesmas. Sudah dibuka. Jadi kalau yang ketinggalan yang kemarin silakan untuk menghubungi Puskesmas Parung Panjang untuk melaksanakan vaksin untuk tingkat SD usia 7 sampai dengan 12 tahun. Keempat, itu kita sudah pemilihan presiden dan legislatif gitu. Jadi makanya di tahun ini kita ada penyuluhan pemilu yang akan difokuskan ke masyarakat dan juga pemilih pemula. Pemilih pemula ini yang baru 17 tahun. Itu nanti akan ada penyuluhan, akan ada sosialisasi yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Bogor dan Bawaslu Kabupaten Bogor. Dan itu dianggarkan juga Pak oleh dana desa. Semua dianggarkan dana desa, walaupun acaranya acara BNN, acara apa, itu semua dianggarkan di dana desa. Makanya dana desa semua fokus ke kegiatan-kegiatan sosialisasi gitu. Mungkin kalau tidak ada pembangunan masjid juga Pak Lung ya, pembangunan masjid atau rehab masjid atau rehab toilet masjid, karena masjid itu tidak bisa masuk ke anggaran desa. Pondok pesantren tidak bisa masuk ke anggaran desa. Dia sudah ada khusus, nanti proposalnya ditunggu sama Pak Alung, nanti akan segera diserahkan ke kecamatan. Jadi pondok pesantren, majlis taklim, masjid atau TPA yang sifatnya keagamaan itu silahkan dibuat proposalnya dan diusulkan. Kalau tidak salah tadi disampaikan akan diusulkan pada akhir Februari, itu akan segera diusulkan. Gitu. Jadi silahkan ditunggu Bapak Ibu yang sudah yang di wilayahnya ada pondok pesantren yang sifatnya keagamaan dengan PT. Nah, saya sih berharap di pemerintahan desa kegiatan-kegiatan bisa melibatkan BUMDes. Dan tadi saya sangat senang sekali ada kegiatan yang berkaitan apa namanya tadi, foto bikin video ya, film film pendek, bikin atau lomba film pendek. Nah, film pendek yang bertemakan dengan bahaya narkoba atau pergaulan di kepemudaan di Desa Lumpang khususnya. Sekaligus saya menginformasikan bahwa BUMDes Lumpang
walaupun berjalan di suasana pandemi kemarin, tapi alhamdulillah kami telah memberikan PAD ke pemerintahan desa. Pelayanan tadi, yang kedua adalah berkaitan dengan fotografer yang diketuai oleh Ade. Jadi tadi sangat apresiasi kalau misalkan Desa Lupang ini membuat film pendek tentang bahaya narkoba. Bisa komunikasi dengan BUMDes karena peralatan BUMDes sudah lengkap Pak Kades, alhamdulillah, dan tinggal menggunakan daripada nyewa ke Batur gitu jutaan, yuk pakai memanfaatkan yang ada, gitu maksud saya. Jadi intinya BUMDes Lumpang siap mendampingi pemerintahan desa untuk meningkatkan, memajukan Desa Lumpang dalam kegiatan di pemerintahan Desa Lumpang, bahkan ke tingkat kabupaten ataupun ke nasional sekalipun. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya untuk administrasi kependudukan, kartu keluarga dan KTP sekarang sudah tidak ada pengantar dari RT atau RW. Ya. Yang kedua, untuk pengambilan KTP atau pengurusan dokumen kependudukan sudah harus yang bersangkutan. Jika diwakilkan harus menggunakan surat kuasa, tanda tangan di atas materai. Karena sudah terjadi di wilayah desa lain, data penduduk tersebut disalahgunakan. Begitu. Terus yang kedua, untuk Pak RT, karena persiapan mungkin nanti sosialisasi pemilu ya Pak Dadan ya, mohon dilengkapi atributnya kembali atau perlengkapan di lingkungannya, salah satunya buku induk kependudukan. Jadi Pak RT harus sudah memiliki data penduduk keluarganya. Jadi kalau mau melengkapi data kependudukan lengkap dengan fotokopi kartu keluarganya harus sudah diarsipkan di rumahnya masing-masing. Jangan sampai ketika membutuhkan mendata lagi, ketika membutuhkan mendata lagi. Gitu. Tolong disimpan datanya. Jika tidak ada yang punya, mohon merapat ke kantor desa, boleh meminta. Desa punya datanya, tinggal Pak RT merapikan, menambahkan kekurangannya. Desa sudah punya data penduduk, sudah ada NIK, sudah tempat lahir, tanggal, bulan, tahun lahir, status pekerjaan, status pendidikan. Cuman tidak ada foto ya, tidak seperti EKTP. Terus yang ketiga berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan RT RW, karena bulan terakhir kemarin sudah dibayarkan di tahun 2021. Nah untuk selanjutnya dibayarkan di tahun 2022 iurannya. Terus untuk RT 0207, RT 0303 mohon dilengkapi datanya. Yang pertama surat tugas, yang kedua fotokopi kartu keluarga dan KTP. Karena dua RT tersebut belum terdaftar kembali karena pergantian kalau tidak salah ya. Terus Ketua Roni, kalau Karang Taruna atau Kepemudaan mau didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, silahkan dimusyawarahkan dengan anggotanya supaya lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan dan lain-lain. Yang terakhir mungkin PBB. Untuk PBB tahun 2022 kita butuh kerjasama dengan Ketua RT khususnya ataupun Ketua RW. Kita akan membuat program baru untuk PBB, relaksasi baru untuk PBB. Kita coba pemetaannya per RT untuk PBB. Jadi nanti desa akan membuat buku seperti buku induk kependudukan tapi khusus PBB. Jadi kita buat rekapan kendali PBB per RT. Jadi Pak RT harus tahu nih PBB atas nama siapa, tanahnya di mana, lokasinya di mana, ya. Jadi kita buat rekapannya. Kalau bisa kita turun ke lapangan untuk pemetaannya. Mudah-mudahan di aturan baru itu kita bisa mengusulkan bagaimana untuk yang memang hanya baru menerima sekali atau misalkan baru menerima beberapa kali dan seperti itu. Tapi yang paling sangat tidak boleh adalah penerima PKH. Itu sudah dilarang keras untuk menerima bantuan apapun gitu. Semoga dari antara BLT dan KKF itu masih bisa menerima. Tapi saat ini belum turun aturannya gitu, belum turun aturan yang baru. Aturan yang lama itu saklek, tidak boleh.
Tapi kalau aturan yang baru ini juga baru disampaikan sedikit tadi, yang pasti tidak boleh adalah penerima PKH gitu. Itu udah pasti tidak boleh menerima bantuan sosial rutin tahun karena mereka rutin menerima bulanan. Untuk persiapan film pendek, kita itu penurunan anggaran diatur sekarang Pak Ketua. Jadi pelaksanaannya sudah diatur dan memang saat ini kalau rencana saya awal adalah kita kan dana desa terbagi menjadi 3 tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu ya. Jadi saya rencana untuk film pendek dimasukkan di tahap 1 di awal gitu karena kita masih punya kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau di Ai eta PRT usin panggelana bae. 9 PRT usin. Mang Bab, hei, jeung bapak Lain sayur asamnya jeung bapak sih. lain kosnya sengaja melokan 5. Apa jiwa tuh? Itu kan bisa kena jembatan eta. Ngapa lah bisa kena ge. Ngapa? Aduh, lapar. Cek kolot ge sang dahar mah penting. Waalaikumsalam. Lain kaciri lapar ya mah sengaja di mamber mau ya. Atuh can dibere dahar ku pemajikan. Mantap. Dalam jengkol. Ayo makan. Ayo kita makan. Ala kadarnya aja Pak.